Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Itafa Reski. Di video kali ini saya membahas tentang pencegahan diabetes mellitus tipe 2 kepada ibu-ibu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Itafa Reski dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Ilmu Gizi, ingin mengedukasi ibu-ibu tentang pencegahan diabetes mellitus. Sebelumnya saya ingin memberitahu apa saja susunan acaranya. Jadi susunan acaranya yang pertama ada pembukaan, ada memberi salam, tadi udah di depan, terus perkenalan, terus ada memberi tahu tujuan saya, terus ada menjelaskan isi materinya apa saja, lalu ada evaluasi dan ada penutupan. Jadi langsung aja ke materinya. Materi yang akan dibahas ada definisi diabetes mellitus, terus ada prevalensi diabetes mellitus, ada penyebab diabetes mellitus, tanda dan gejala diabetes mellitus, terus ada penata laksanaan diabetes mellitus, ada komplikasi dari DM, terus ada pencegahannya kayak gimana, dan ada makanan yang perlu dihindari apa saja. Ibu-ibu tahu nggak apa sih diabetes mellitus itu? Enggak. Jadi diabetes mellitus itu didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Terus ada prevalensi diabetes mellitusnya. Prevalensi penderita DM di Indonesia menurut WHO diprediksi meningkat dari 8,4 juta di tahun 2000 menjadi 21,3 juta di tahun 2030 mendatang. Terus prediksi IDF, International Diabetes Federation, peningkatan penyandang DM dari 7 juta di tahun 2009 menjadi 12 juta di tahun 2030 mendatang. Penyebab diabetes mellitusnya ada dari genetik atau keturunan, terus ada hipertensi, ada obesitas, ada umur, dislipidemia dan alkohol serta rokok. Tanda dan gejalanya dibagi jadi dua, yaitu gejala akut dan gejala kronis. Gejala akutnya itu ada polifagia, banyak makan, ada polidipsia atau banyak minum, terus ada poliuria, banyak buang air kecil, terus nafsu makan bertambah tapi berat badannya menurun, terus ada mudah lelah juga. Terus gejala kronisnya ada kesemutan, kulit panas atau seperti tusuk jarum, terus ada kebas, ada kram, ada mudah mengantuk, gigi goyang dan mudah lepas, terus pada pria bisa terjadi impoten. Setelah itu ada penata laksanaan DM tipe 2. Penata laksanaannya ada diet, yaitu ada 3 prinsip: jadwal makan, jenis dan jumlah makannya,
terutama pada mereka yang menggunakan obat penurun glukosa darah seperti insulin. Terus standar yang dianjurkan dalam hal karbohidrat yaitu 60-70%, lemak 20-25%, dan protein 10-15%. Terus juga ada olahraga, ada pengetahuan diabetes mellitusnya sendiri, dan ada obatnya seperti insulin. Terus tujuannya ada jangka pendek untuk menghilangkan keluhan dan tanda diabetes mellitus, mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. Untuk jangka panjangnya untuk mencegah dan terhambatnya progresivitas penyulit insulin, mikroangiopati, dan neuropati. Komplikasinya ada komplikasi akut dan komplikasi kronik. Komplikasi akut ada hiperglikemia, yaitu kadar gula darahnya di atas normal, dan ada hipoglikemia, kadar gula darah di bawah normal. Terus ada komplikasi kronik, itu ada dua, komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Terus kalau makrovaskuler itu akan mengalami trombosit otak atau pembekuan darah pada otak, penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke. Komplikasi mikrovaskuler ada biasanya terjadi pada DM tipe 1, akan mengalami kebutaan, neuropati, hingga amputasi. DM tipe 1 itu biasanya terjadi pada anak-anak. Terus pencegahan diabetes mellitusnya bisa dengan makan makanan sehat, contohnya piramida makanan. Semakin ke atas semakin mengerucut. Terus ada mengurangi rokok. Terus juga tes kadar glukosa darah minim dan HbA1c minimal 1 tahun sekali. Terus ada rutin beraktivitas atau berolahraga secara teratur minimal 30 menit sehari. Makanan yang perlu dihindari ada karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu seperti junk food, makanan, minuman bersoda, makanan manis. Terus juga ada mengurangi makanan yang mengandung banyak kolesterol. Terus mengurangi lemak trans dan lemak jenuh, serta menghindari makanan yang banyak mengandung natrium dan gula. Ini pencegahannya akan berhasil apabila kadar gula darah normal saat sebelum makan 70-130 mg per desiliter. Terus 2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter. Saat puasa selama 8 jam kurang dari 100 mg per desiliter, dan menjelang tidur kadar gula darah normal 100-140 mg per desiliter. Terus yang kedua adanya penurunan berat badan karena olahraga. Terus tidak mengalami poliphagia, polidipsia, dan poliuria, dan tidak ada tanda dan gejala DM lainnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu nanya, yang dimaksud dengan junk food apa ya? Junk food itu kayak makanan cepat saji. Jadi contohnya KFC. Emang berarti kita harus dikurangi tuh Bu kalau makan di KFC? Iya Bu.
Bu, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan natrium? Natrium itu garam alami yang ada di makanan. Contoh makanannya ada udang, ikan asin, terus juga sup, sambal. Berarti saya kagak boleh makan ikan asin dong. Iya. Aduh, Dikurangi. Oh, boleh mah dikit doang. Teh manis dia kagak boleh ya? Boleh, tapi nggak usah pakai gula. Teh tawar dong. Kan bisa ini gulanya diganti, Bu. Oh iya, Oh bisa. iya, gula Roti jagung. kana. Iya, gula jagung. Ya ini yang dimaksud dengan ini lemak trans jenuh. Makanan yang mengandung lemak seperti gorengan atau enggak yang digoreng-goreng. Iya, berarti kita nggak boleh makan gorengan banyak-banyak. Iya, soalnya berminyak nanti itu lemak Berarti makannya rebus-rebusan. Iya. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau dikit-dikit nggak apa-apa kali Bu. Iya. Iya nggak apa-apa, yang penting enggak berlebih, masih dalam batas wajar. Iya. Betul. Terus yang menjadiin kebutaan itu kalau glukosa itu maksudnya Yang kadar gula dalam darah bisa menyebabkan rusaknya pembuluh darah pada retina mata. Terus pada fase ini retina akan melebar. Gangguan penglihatan belum dirasakan oleh penderita. Nah, seiring dengan proses kerusakannya, pembuluh darah pada retina akan membengkak dan terganggu fungsinya untuk masuk darah ke retina. Terus pembengkakan yang terjadi lama-kelamaan akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah di retina karena tidak mendapat asupan darah. Itu kenapa bisa menyebabkan kebutaan. bisa ini ada sangkut pautnya dengan stroke. Penyong saja. Bisa. Oh, berarti kalau ketinggian bisa stroke gitu? Iya. Bahaya ya. Iya. Karena diabetes juga punya resiko paling tinggi terhadap komplikasi lain. Oh, jadi bisa nyambung sama penyakit lain. Itu pencegahannya kudu olahraga. Iya, olahraga, makan makanan sehat, Iya. sayur, buah, protein nabati sama protein hewani. Oh iya, olahraganya mah jalan biar apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kamu lari kan orang kuat dayanya 30 kemudian. menit sehari. Tuh 30 menit. Ayah biji gua nyampe, Bu, 30 menit saya masuk dalam, masuk keluar, masuk dalam, masuk keluar. Iya. Nah, saya. Kan kalau ngangkat berat orang kuat. Enggak apa-apa itu mah enggak usah ya. Nggak usah dipaksain. Ya, Jalan beli sayur juga. Ya, itu udah olahraga ya. Iya. Tuh. Ngepel gitu ya Bu ya. Ngepel. Iya, tapi disarankan olahraganya bukan mengerjakan pekerjaan rumah. Karena pekerjaan rumah kan udah sehari-hari. Iya. Oh, berarti khusus gitu. Iya, Luangkan waktu. gitu, Iya. 30 menit. Lari di tempat, jalan di tempat. Iya, iya, Bu. Oke, Bu. Saya pakai anunya, nasihat ya, Bu. Pengen sehat saya. Semoga sakit. Apa yang dimaksud dislipidemia? Dislipidemia Ya. itu kolesterol berlebih di dalam tubuh. Berhubungan juga dengan obesitas, terus alkohol dan rokok. Berarti obesitas kegendutan orang boleh juga, Bu. Iya. Nggak boleh Jadi, gendut. penyebab ini saling Kesinambungan. iya. Berkaitan satu sama yang lain. Ya, keberatan kagak boleh, ya. Rokok kita kagak boleh. Minuman alkohol, minuman apa? Sprite yang begitu. Bukan Ibu, alkohol itu minuman keras.
mabok-mabokan. Kagak boleh itu, keren soda. Soda lain sama kohol. Iya dah. Orang ngerti. Kalau gejala kronik itu maksudnya gimana? Gejala kronik itu gejala yang udah ada sejak lama gitu. Jadi ya misalnya gejala kronik kan kesemutannya sering gitu. Atau enggak mudah mengantuk, terus sering Berarti harus waspada ya kita ya. Tapi kalau habis makan kagak boleh tidur. iya nggak boleh. Makan kagak boleh tidur. Kan kalau jam 9 itu enak tidur, ngantuk gitu Bu. Nanti kalau tidur glukosanya jadi naik. Jadi lebih baik istirahat dulu. Maksudnya setelah makan nggak langsung tidur. Gerak lah intinya ya, jangan tidur dulu. Iya. Biasanya ngantuk kalau habis makan ya Bu. Enggak itu Bu, kalau diabetes gitu kan kalau ini suka insulin Itu biasanya ada DM tipe 1. Ada DM tipe 1. maksudnya yang DM tipe 1 apa? DM tipe 1 itu biasanya terjadi pada anak-anak. Karena insulin nggak bisa insulin. Jadi perlu tambahan insulin. Biasanya suntik insulin. Emang anak-anak bisa sakit gituan Bu? Bisa. Lah, kan bocah mah jajan dulu bisanya. Oh, berarti bisa kena. Kira orang gede doang yang kena begituan akhirnya. Oh, anak kecil bisa. Kalau masalah dietnya itu gimana? Diet untuk yang DM tipe 1 iya. Itu sama kayak diet DM tipe 2, cuma obatnya aja ditambah. Jadi biasanya suntik insulin. Iya, jadi karena nggak bisa memproduksi insulin. Yang dimaksud dengan insulin itu apa ya? Insulin, iya maksudnya tahu kalau itu suntikan. Cuman isinya apa gitu? Maksudnya Obat apa gitu artinya insulin? Ini insulin itu apa ya? Saya orang awam kan jadi kurang ngerti gitu Bu. Insulin itu hormon untuk membantu mengolah gula yang telah diserap menjadi energi. Jadi pada DM tipe 1 kan nggak bisa memproduksi insulin, jadi harus dibantu dengan suntik insulin. Tapi nggak semuanya kan kalau misalkan kena diabetes suntik insulin. Enggak, tergantung apakah tubuhnya bisa memproduksi insulin atau jadi nggak ngaruh gitu. Ya, jadi ngerti. Ini Bu, saya mau tanya. Katanya sakit gula ada 2 macam ya? Ada gula kering sama gula basah. Itu kalau gula kering bagaimana? Gula basah bagaimana? Kalau gula kering itu luka yang dialami penderita biasanya sulit sembuh, tapi tidak sampai bernanah. Kalau luka basah itu bernanah biasanya, makanya disebut gula basah. Nah, itu kalau sampai digotong dipuntasi itu gula basah kemungkinan. Yang lukanya nggak sembuh-sembuh. Gitu. Iya. Gimana cara mencegah lukanya? Biasanya luka itu ada di kaki kan, jadi bisa dengan cara pakai alas kaki, seperti kaos kaki, terus sepatu yang nyaman, terus juga pakai pelembab agar kulitnya tidak kering. Terus karena kulit kering bisa rentan gatal, akibatnya akan mudah lecet bila digaruk. Terus hati-hati saat menggunting kuku, jangan terlalu pendek karena bisa menyebabkan luka. Terus juga selalu cek keadaan kaki setiap hari.
Oh, kakek suruh lihat setiap hari. Iya, biar tahu namanya kaki kita sehat apa kagak. Kan kadang Bu kalau yang diabetes itu kalau digaruk-garuk suka hitam ya. Itu Iya, makanya jangan garuk. Garuk, takut lecet ya. Kalau gigit nyamuk kan gatal tuh. Kita garuk, jangan digaruk, tetap aja Bu. Ya, saya sayang. Biar gak luka gitu. kalau diabetes katanya ini nggak boleh makan banyak-banyak nasinya. Kan kalau nggak banyak nasi kita karbonya dari mana? Iya, bisa diganti nasi merah. Karena kalau nasi putih biasanya gulanya lebih banyak. Kalau nasi merah nggak begitu banyak Iya. mengandung gula. Iya, bisa juga umbi-umbian kayak singkong, ubi. Oh, diganti sama ubi. Tapi nggak kenyang Bu. Biasa makan nasi putih. Ya, atau kalau mau misal makan nasi putih harus yang dingin, soalnya kalau panas biasanya gulanya tinggi. Oh, berarti harus diademin gitu. Oh, iya. Bisa nasi kemarin boleh Bu, begitu. Nah, kalau masalah ini lauk pauknya Lauk pauknya bisa kayak ayam. Boleh tuh kita makan. Ya, dianjurkan perbanyak sayur. Tuh sayur. sayuran emang nggak ada yang dicegah, maksudnya bukan dicegah, maksudnya apa? Yang dilarang gitu. Sayuran yang dilarang itu aja sih, emang sayuran bergas kayak kol. Oh itu nggak boleh. Sawi putih ya. Kalau misalkan makan sambal gitu Bu, Nah, kan masih masih boleh. ya, cuma jangan kebanyakan. Pokoknya mah sayur bening gitu lah. Iya. Tempe digarang. Tadi orang boleh banyak minyak. Iya. Tapi tempe digarang, sayur dibening, minum air putih. Nah, kalau orang kampung mah Bu, kan ini ada minyak dipakainya 2 ke 3 kali. Sebaiknya dihindari karena itu akan jadi lemak jenuh. Oh, kalau minyak udah dipakai lagi jadi lemak jenuh. Iya. Oh, Berarti iya, bahaya ya? kebiasaan begitu saya. Berarti orang boleh Bu begitu. Iya. Oh, iya. Saya kalau di kuali masih nyisa, jadinya dipakai lagi. Iya. Ibu-ibu, tadi saya udah menjelaskan isi materinya tentang pencegahan diabetes mellitus. Ya. Terus saya ingin meminta ibu-ibu untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Siap Bu. Tolong. Iya Bu, saya isi Bu. Saja tanda dan gejala DM tipe 2 kecuali ya. Boleh. Silakan. Ya, udah ya Bu. Udah tak isi. Ya, dah. Ih. Cara Bu. Bisa dong. Nah, nih Bu, udah diisi Bu. Tuh. Bagaimana cara pencegahan dan kedua yang Anda ketahui? Bagaimana cara? Bisa nggak Bu? Bisa. Gampang. Bu, kalau nggak bisa menanya. Iya, gampang. Olahraga ya Bu? Oke. Jadi tadi materi yang saya bawakan, ya, gimana Bu Ibu sudah jelas? Udah Bu, udah jelas Bu. Iya. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Semoga bermanfaat buat saya Bu. Amin. Sekian dari saya, terima kasih waktunya. Ya Bu. Semoga bermanfaat. Semoga bisa diambil materi yang tadi saya sampaikan. Iya Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.